bagian regulator utama. Jadi, komponen yang saya ganti di bagian ini adalah piston, yaitu menggunakan bahan yang sama, bahan kuningan, namun menggunakan packing Sustapek. Tujuannya agar umur piston lebih awet, dan dari segi pergerakan, karena material Sustapek ini keras, dia akan tetap tidak berubah gitu. Juga saya merubah grouping bagian ukuran o-ring di sini, menggunakan o-ring yang berbeda dengan tujuan agar dikala perawatan atau penggantian o-ring kita dapat dengan mudah mendapatkan o-ring ukuran yang banyak di marketplace Indonesia. Di bagian depan saya rubah dengan menggunakan ukuran o-ring 1,5 kali 3, dan di bagian belakang saya rubah dengan ukuran o-ring 1,5 kali 5,5. Dan ini adalah piston asli dari bawaan Greyhound atau pabriknya. O-ring yang terdapat pada piston ini kita sulit untuk mendapatkan ukurannya karena ini tebalnya 2 mili dan bahan rubber N90. Untuk fungsi sama, saya hanya merubahnya dengan tujuan agar lebih mudah mendapatkan spare part di kala ada kerusakan. Dan di bagian sini, bro dan sis, teman-teman bisa lihat, bagian packing depan itu menggunakan bahan teflon putih yang berkarakter lembek, sehingga lebih cepat, mudah menggentong. Ini akan berpengaruh terhadap konsisten angin. Meskipun lebih mudah untuk rapat, namun untuk umur si teflon putih ini lebih minim daripada Sustapek. Untuk ukuran dan yang lain-lain, saya tidak merubahnya. Dan bro dan sis, nanti jika membongkar bagian regulator ini, perlu memanaskan terlebih dahulu, karena dari bawaan pabriknya ini sudah posisi terlem, dan kita akan susah untuk membuka bagian sini, terkecuali jika kita panaskan terlebih dahulu. Proses perakitan yang kita butuhkan untuk tambahan mempermudah memasang o-ring yaitu sedikit tali rapia. Ini yang berfungsi agar kita bisa meratakan bagian o-ring lubber agar merata ke diameternya. Juga gunakan grease bebas. Di sini saya menggunakan Trident grease rubber khusus untuk scuba. Bisa kita putar untuk meratakan bagian o-ring. Lalu kita lepaskan dan ulangi pekerjaan ini selama proses memasang o-ring. Dengan menggunakan tali rapia, kita bisa lebih mudah memasang o-ring ke dalam grouping coakannya dan lebih rata. Tambahkan sedikit minyak oil di bagian D-spring, dan di bagian D-spring susunan ini saya tidak merubahnya. Saya meletakkannya sesuai dengan bawaan dari pabriknya. Lalu gunakan sedikit lem untuk membantu agar posisi tutup ini tidak berubah saat kita mengadjust sebuah regulator di senapan Greyhound. Saya menggunakan lem Blackstone yang berwarna biru, lem trip yang khusus berat. Nah, warna ini dapat kita buka di kemudian hari. Berbeda dengan yang berwarna merah, itu kita perlu memanaskannya terlebih dahulu seperti dari bawaan pabriknya. Kita cukup menggunakan lem ini yang berwarna biru. Lalu kencangkan dengan menggunakan tang snap ring.
bagian utama ventil pelek. Di sini saya merubahnya dengan menggunakan Sustapek. Ini spring bawaannya. Ini ventil pelek utamanya. Dan ini adalah ventil utama, ventil pelek dari bawaan pabriknya. Saya merubah untuk bagian kupingan penyetabil ini ke bagian belakang menggunakan teflon hitam. Dengan menggunakan Sustapek ini, saya harap tentu dari segi umur akan lebih awet dan dari pengeluaran angin saat pukulan lebih konsisten karena material Sustapek ini berkarakter keras sehingga tidak terlalu memuai saat pendorongan pembukaan angin. Juga saya menambahkan lintasan untuk per lebih panjang agar per dapat bergerak lebih simetris. Berbeda dengan originalnya, ini yang hanya masuk sekitar 3,5 mm dan ini masih akan terjadi resiko daripada pergerakan spring pelek tidak sejajar karena ruangan di dalam chamber ini kosong, tidak ada tahanan untuk menyetabilkan gerakan spring pelek, sehingga saya membuat bantalan dari teflon ini agar bisa lebih mendiamkan si posisi bagian belakang per spring dan menambahkan panjang dari bantalan lintasan per pelek dari bagian pelek utama supaya lebih bisa bergerak simetris. Bagian hammer. Nah, di sini hammer sudah saya bersihkan dan saya rubah di bagian penyetelan hammer spring. Saya merubahnya dengan menggunakan baut seperti ini. Ini bawaan originalnya dan ini saya ganti. Kenapa saya buat lebih pendek? Karena saya akan menambahkan hammer wide atau pemberat hammer dalam tujuan agar pukulan hammer bisa lebih kuat dan harapan semoga power senapan bisa lebih kencang lagi. Ini pembubutan saya bisa terdengar. Nah, saya membuatnya dengan lebih presisi. Power plenum. Di sini saya membuatkan extension power plenum atau ruangan output lebih untuk regulator yang berdiameter 13 mili dalamnya ya. Yang rencana mau saya bobok lagi di bagian yang bodinya ini lebih besar agar menambah ruang tambahan. Hanya ini baru dibor aja 13 mili. Ini hanya opsi karena permintaan dari pemilik itu pengennya langsung ditutup aja biar tidak banyak nongol di bagian popor bawah. Karena kalau ini terpasang otomatis ada nongol di bagian popor bawah sekitar 1 cm. Ini hanya opsi nanti untuk perbandingan berapa hasil FVS yang dihasilkan bila mana menambahkan plenum ini dan jika tidak hanya menggunakan penutup angin bawaannya saja. Nanti kita bandingkan di video pengetesan FVS. Bagian pellet probe atau penusuk mimis atau colokan mimis. Ini adalah colokan mimis atau pellet probe dari bawaan asli Greyhound. Saya bahas sedikit kenapa saya membuat pengganti pellet probe ini dengan atau tanpa grouping o-ring. Sebab di sini saya berpikiran tujuan daripada penusuk pellet probe ini itu untuk senapan yang dapat menggunakan magazen. Sehingga jika kita menggunakan pellet probe dari bawaan senapannya, tentu o-ring akan cepat tergerus karena pellet probe seringkali melewati bagian magazen. Ini nanti bisa nyangkut ke dalam gear di magazen sehingga menyebabkan mimis dalam kondisi nyerong masuknya. Nah, dari bawaan pabriknya, o-ring hanya terdapat di bagian pellet probe ini untuk menahan semburan angin ke belakang. Namun, saya rubah dengan menggunakan sistem pellet probe polos dan mengganti tempat o-ring di bagian laras seperti umumnya yang berada pada senapan Marauder yang menggunakan tipe-tipe magazen Marauder atau Greyhound ya. Sama, colokan ininya 11 sama dengan Greyhound. Nah, tujuannya agar apa? Agar saat pellet probe melintas ke magazen, ini tidak terjadi gesekan antara o-ring dan lebih simetris untuk penusukan mimis.
juga bisa lebih rapat dari penahanan angin saat menyembur keluar. Terkecuali kita bisa menggunakan pellet probe yang memiliki grouping o-ring di colokan mimis atau pellet probe itu dengan single shot atau model-model Moser gitu. Kalau model-model Moser ya alangkah baiknya, enaknya lebih baik dipasang o-ring di pellet probe-nya. Dikarenakan senapan yang saya bongkar ini senapan yang bertipe magazen, saya memodifikasinya agar lebih baik dan maksimal lagi. Dan juga kenapa saya mengganti bagian pellet probe inti ini, karena ini dari bawaan aslinya oblak ya, oblak. Ini 2 kali pengalaman saya bongkar, rata-rata ya pellet probe-nya oblak, sehingga ya lebih beresiko saat pendorongan mimis itu berjalan dengan tidak simetris atau kurang simetris. Karena di bagian penahan ring penahan pellet probe ini pun itu ada space, tidak pas mengikuti diameter di sini, namun ada space sehingga pellet probe bisa bergerak kanan dan kiri. Saya buat untuk pengganti ini lebih presisi. Ini belum saya press, nanti biar saya press sehingga tidak menggunakan sistem pin di sini ya. Nah, itu pinnya. Nanti ini pin ini tidak saya ganti. Saya langsung mengepreskan bagian colokan pellet probe ini ke penarik hammer dan badan dari colokan mimisnya. Dan ini untuk ukuran besar diameter daripada pellet probe yang saya buat, yaitu 4,75. Sehingga saya buat seperti ini agar badan pellet probe ini bisa lebih menutup rapat seal o-ring di dalam laras. Juga mimis yang melewati o-ring itu tidak akan terlalu seret ya, tidak akan terlalu seret atau hanya melintas saja, tidak akan mengganggu perjalanan saat si mimis melewati ke dalam lubang laras. Jadi sudah saya buatkan o-ring di laras ya, sehingga nanti saat pelewatan mimis ke dalam lubang laras ini tidak terganggu oleh o-ring, namun o-ring tetap bekerja berfungsi dengan baik karena badan daripada colokan mimis ini 4,7 sehingga bisa menutup rapat dengan sempurna. Juga bisa lebih nyaman saat melintasi magazen karena ini tidak akan terlalu oblak. Nah, ini tidak akan terlalu oblak, tidak seret juga dan tidak bengkok juga. Jadi ini bisa lebih menyempurnakan kepada akurasi. Berbeda dengan yang bawaan orinya, ini 4,45 atau 4,5. Ini 4,5. Sehingga yang terjadi seringkali selain daripada konstruksi yang kurang kokoh, ini masih ada goyangan. Juga di dalam magazen terdapat goyangan, sehingga saat pendorongan mimis itu mimis beresiko meluncur dengan posisi yang tidak rata atau tidak lurus. Dan ini sangat berpengaruh terhadap akurasi. Bagian utama daripada tujuan pembongkaran unit Greyhound yaitu ingin dimodifikasi menjadi bocap dan bisa knockdown atau bisa lepas pasang tabung. Saya sudah membuat knockdownnya dengan menggunakan bahan kuningan. Ini saya menginduk daripada model FWB yang knockdown yang banyak orang pada pakai, booming di waktu tahun-tahun kebelakang. Ini pengganti napal knockdownnya. Ini penutup bagian daripada tabung yang di bagian atas. Dan cara perakitannya cukup mudah, cukup simpel. Ini packing teflonnya, tinggal kita masukkan. Kita masukkan tutup penahan spring valve-nya. Sudah saya buatkan dengan kunci L atau hexagon. Kita pasang ke dalam botolnya. Seperti biasa, gunakan sedikit tali rapia untuk membantu kita melakukan pemasangan o-ring agar lebih merata. Gunakan juga grease o-ring rubber. Maksudnya bagian berat di sini saya buat lebih pasek dan lebih aman. Bisa kita coba. Nah, ini botol yang kita pakai
istimewa. Ini copotan daripada efek impact ya. Dan peminta atau pemilik meminta untuk memasangkan tabung dari bawaan efek impact-nya. Jadi tidak ada goyangan di sini. Ini benar-benar sliding dan sangat aman. Tidak memiliki banyak goyangan atau tidak oblak, sehingga ini tidak perlu kita lem agar memudahkan bila mana nanti ke depan ada kebocoran atau penggantian o-ring. Tinggal kita kencangkan menggunakan pin dengan tangan. Selesai. Oke, kita mulai proses perakitan keseluruhan unit Greyhound yang sudah dimodifikasi ini.
Nah, oke bro dan sis, teman-teman semua. Jadi seperti itulah tadi tahap rakitan. Kita coba dulu dengan menggunakan plenum dan coba kita ukur fps-nya dapat speed berapa ya. Kita coba dulu untuk setting output regulator dan pasang laras. Oke, jadi ini unit sudah saya pasang larasnya. Ini laras sekarang menjadi panjang 45 cm. Saya potong dikarenakan perlu pembenahan dari drat ujung peredam untuk peredam, dan crowningannya perlu diperbaiki. Juga di bagian belakang itu kurang presisi, sehingga saya harus memotongnya. Ini bekasannya. Jadi sudah saya crowning ulang, sudah saya coba juga untuk penggantian menjadi sistem o-ring di dalam laras, karena mengikuti colokan mimisnya atau pelet probnya sudah saya rubah menjadi bentuk rata yang agar kenyamanan saat memakai magasin itu lebih simetris dan lebih nyaman, tidak seret, tidak mudah sobek seal. Untuk hasil daripada dorongan mimis kemarin saya lihat sudah lebih baik ya. Ini sudah lebih baik. Saya akan coba dengan beberapa mimis, dan tabung sudah saya isi dengan tekanan 2200 PSI. Karena sisa di dalam tabung scuba saya hanya 2200 PSI atau 160 bar. Baik, kita coba setting regulatornya dari awal. Nah, oke, lanjut ya. Memori penuh. Mohon maaf. Oke, kita lanjut. Jadi di sini manometer output regulator 0 dan input tabung juga 0. Kita coba isikan angin ke dalam chamber. Kita kokang terlebih dahulu dan safety trigger. Oke, dan terlihat angin di input tabung menunjukkan 2200 PSI. Oke, jadi dalam satu strip ini itu 200 PSI. 2200 PSI, dan output regulator masih 0. Kita setting di bagian bawah menggunakan obeng mins. Kita putar sedikit demi sedikit ke arah kiri. Oke, kita cek angin di output tersetting 1000 PSI. Kita coba tambah ke 1300 sampai 1400. Ya, 1200 kurang, kita tambah. Oke, 1300. Kita coba keluarkan dulu, atau kita tembakkan terlebih dahulu. Oke, buka safety trigger, dan kita coba lihat apakah kembali ke semula. Ya, lumayan ya. Hentakannya ada, beda dengan awal, itu menandakan fps si senapan naik. Nanti kita coba cek yang lebih akurat dengan menggunakan chronograph. Dan kita lihat di sini di manometer output regulator kembali ke awal 1300. Oke, mungkin kita coba dulu dengan output 1300. Berapakah fps yang dihasilkan oleh senapan ini dengan menggunakan plenum tambahan di bawah. Ini nanti saya akan potong mengikuti panjangnya atau nongolnya di popor bagian bawah. Nanti saya akan rombak dulu popornya. Setelah pas, saya akan sesuaikan ukuran panjang daripada coupler pengisian ini. Oke, kita coba tes krononya.